wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humerani Putri dengan NPM 2108260044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vitiligo. Sebelum saya menjelaskan vitiligo lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu kelainan pigmen. Kelainan pigmen pada kulit adalah kondisi di mana warna kulit berubah atau tidak merata. Warna kulit manusia terutama ditentukan oleh melanin. Nah, pigmen ini diproduksi oleh sel yang disebut dengan melanosit. Jadi ada beberapa klasifikasi kelainan pigmen, itu ada 3. Yang pertama hipermelanosis, yang kedua itu hipomelanosis, yang ketiga itu ada perubahan warna kulit akibat peradangan. Nah, hipermelanosis itu apa? Itu adalah peningkatan produksi melanin yang menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Yang kedua itu ada hipomelanosis. Hipomelanosis itu penurunan atau kurangnya produksi melanin yang menyebabkan kulit menjadi lebih terang. Yang ketiga itu ada perubahan warna kulit akibat peradangan. Nah, ini disebabkan oleh adanya luka, infeksi, atau penyakit kulit yang mempengaruhi produksi melanin. Jadi, ada beberapa diagnosis banding dari kelainan pigmen ini. Yang pertama ada melasma, yang kedua ada lentigo, yang ketiga ada vitiligo, yang keempat ada albinisme. Melasma dan lentigo ini adalah golongan dari hipermelanosis. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu dari diagnosis banding kelainan pigmen, yaitu vitiligo. Apa itu vitiligo? Vitiligo adalah kelainan kulit yang ditandai dengan kehilangannya pigmen yang menyebabkan bercak putih pada kulit. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel yang memproduksi melanin atau melanosit mati atau berhenti berfungsi. Vitiligo dapat mempengaruhi kulit di berbagai bagian tubuh serta rambut dan bagian dalam mulut atau hidung. Untuk patogenesisnya sendiri, kenapa vitiligo ini bisa terjadi, itu diakibatkan 2, akibat respon imun adaptif sama karena ada sel T sitotoksik. Jadi untuk respon imun adaptif ini, pertama itu sistem kekebalan tubuh menyerang melanosit melalui aktivasi sel T autoreaktif dan produksi antibodi yang menargetkan antigen melanosit. Sitokin seperti TNF-alfa dan INF-Y memainkan peran penting dalam peradangan dan destruksi melanosit. Yang kedua, peran dari sel T sitotoksik atau sel TCD-H yang teraktivasi melepaskan granzima dan perforin yang menyebabkan lisis dan apoptosisnya pada melanosit. Jadi intinya itu proses memproduksi melanin atau melanosit itu mati dan berhenti berfungsi, mengakibatkan terjadinya vitiligo seperti yang ada di gambar yang saya lampirkan, sehingga kulit tubuh pada manusia itu tidak merata diakibatkan gangguan pada produksi melaninnya sendiri. Untuk etiologinya ada 3. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor imunitas, yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Pertama, faktor genetik. Itu vitiligo memiliki hereditas yang tinggi, diperkirakan antara 75% dan 85%. Lebih dari 50 lokus kerentanan untuk vitiligo yang telah ditemukan menunjukkan kontribusi genetik yang signifikan. Jadi itu dikarenakan keturunan. Yang kedua itu sistem imunitas, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang melanosit maka mengakibatkan vitiligo. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa terhadap bahan kimia, trauma kulit, atau stres yang memicu dan memperburuk kondisi vitiligo pada individu yang rentan secara genetik. Untuk cara mendiagnosanya, pasien pasti datang dengan keluhan ada bercak pada kulitnya atau bercak putih pada kulitnya yang tidak berpigmen pada kulit pasien, sehingga bercak ini muncul di berbagai bagian tubuh. Yang kedua, terjadinya perubahan warna rambut, perubahan warna mukosa, perubahan warna retina, dan area kulit yang terkena dan area kulit yang rentan terkena. Bercak vitiligo seringkali itu munculnya di area yang terpapar sinar matahari seperti tangan, di bagian kaki, di lengan, di wajah, dan di bibir. Nah, perkembangan gejalanya ini bercak bisa muncul tiba-tiba dan berkembang secara perlahan beberapa waktu. Di area yang terpengaruh mungkin akan tetap sama selama penyebaran yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi pasien datang dengan keluhan pastinya sudah ada bercak-bercak atau warna kulitnya tidak merata. Pada saat pemeriksaan fisik bisa digunakan dengan lampu wood. Untuk riwayat kita tanya juga untuk
pas anamnesis kita tanya apakah keluarganya memiliki atau pernah mengalami hal yang sama seperti keluhan dia. Jika iya, berarti pasien itu diakibatkan oleh genetik, bisa ditegakkan kalau pasien itu vitiligo. Terus ada tes laboratorium jika diperlukan untuk melihat tes darah ataupun biopsi kulit. Setelah itu juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Sudah dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesis untuk bisa menegakkan vitiligo ini sendiri. Untuk obat-obat dan tata laksananya, itu kita perlukan adalah terapi topikal, terapi fototerapi, terapi kombinasi, transplantasi melanosit, make up khusus, terapi imunomodulator, dan pendekatan psikososial. Jadi untuk backup khususnya ini mungkin untuk agar kulitnya merata, misalnya di bagian wajah, agar warna kulitnya merata, bisa dibantu dengan makeup, contohnya misalnya kayak foundation. Habis itu untuk terapi topikalnya itu bisa dikasih corticosteroid topikal atau inhibitor calcineurin. Bisa juga dilakukan terapi fototerapi atau terapi cahaya, contohnya itu fototerapi UVB naroben atau PUVA atau psoralen atau UVA. Pengobatan oralnya bisa diberikan kortikosteroid oral, digunakan dalam kasus yang lebih parah, misalnya dia meluas namun terbatas, ada potensi efek samping yang jangka panjang, maka bisa diberikan pengobatan oral. Terus kalau misalnya terapi bedah bisa cangkok kulit atau cangkok melanosit. Pengobatan alternatifnya bisa depigmentasi, pengobatan herbal dan suplemen. Untuk dukungan psikologisnya ini sendiri atau pendekatan psikososial, kita bisa konseling pasiennya untuk membantu pasien untuk mengatasi emosional atau psikologis dari vitiligo agar pasiennya itu percaya diri, tidak insecure. Terus yang kedua, kelompok dukungan, pasien bisa dibantu untuk berbagi pengalaman, strategi coping kepada orang lain untuk mengalami kondisi serupa. Pengobatan vitiligo ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kondisi masing-masing pada pasien. Itu tata laksananya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan melampirkan referensi yang saya dapatkan untuk menjadi acuan saya presentasi pada hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.